Dr. Hadi Purnomo yang sangat saya hormati, akhir-akhir ini ada satu peristiwa penganiayaan seorang pemuda oleh pemuda yang lain. Kemudian karena terkait pemuda yang menganiaya itu kebetulan putra seorang petugas pajak, kemudian menyentuh kekayaan dari ayah beliau, kemudian masalahnya kemudian menyebar kemana-mana seperti metastase begitu, menyentuh segenap segi kehidupan bangsa kita, sehingga masalah perpajakan ini setelah sekian lama tenggelam mendadak terangkat kembali ke permukaan. Banyak sekali tafsir yang simpang siur terhadap apa yang terjadi. Maka kami berterima kasih Dr. Hadi berkenan hadir di sini untuk menjelaskan apa sebenarnya yang sedang terjadi di negeri tercinta kita ini. Silakan. Terima kasih Pak Jaya yang telah mengundang kami untuk berbincang-bincang tentang masalah ramainya suasana sekarang ini. Baik, tentunya nama pajak itu pertama kali kita kembali kepada dasarnya. Sistem perpajakan di Indonesia itulah self-assessment. Artinya, setiap warga negara itu berhak untuk menghitung sendiri, membayar sendiri, dan melapor sendiri pajaknya. Pertanyaan kedua, yang dihitung itu apa toh? Yang dihitung itu adalah penghasilan. Penghasilan itu apa toh? Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis. Dua, dari manapun juga, saya seantero dunia, worldwide income, dengan nama dan bentuk apapun yang dapat dikonsumsi atau menambah kekayaan. Jumlah ini dibuatlah dalam laporan SPT. Sekarang pertanyaan keduanya, mampukah orang pajak untuk menguji benarkah jumlah SPT ini? Lengkapkah item-item yang ada di SPT ini? Jelaskah sumber-sumber keuangan yang ada di SPT ini? Saya kira orang pajak ataupun belum mampu untuk menguji ini. Mengapa? Karena kita belum punya monitoring. Monitoring artinya pengawasan terhadap kepatuhan pembayaran pajaknya itu kita belum ada. Belum ada yang sekuat itu untuk bisa menguji. Inilah yang kita katakan, karena tidak kuat inilah maka pemerintah memberikan hak dalam undang-undang yang namanya pasal 35. Pasal 35 Undang-Undang KUP, Ketentuan Umum Perpajakan, itu masalah monitoring. Kita dikasih hak sejak tahun 1983 sampai tahun 2007, haknya hanya apabila petugas pajak memeriksa wajib pajak, maka wajib pajak wajib memberikan data pihak ketiga apabila diminta oleh petugas pajak. Dalam keadaan diperiksa, disidik, dan di penagihan. Jumlah yang disidik maupun yang diperiksa hanya 1,5%. Jadi yang nggak diperiksa, yang nggak sidik dan nggak 98,5%, kurang lebihnya lah. Ini nggak pas tapi kurang lebihnya. Inilah sehingga banyak ketimpangan yang mungkin adanya kesempatan-kesempatan inilah yang dimanfaatkan baik oleh wajib pajak, baik oleh masyarakat lain, baik oleh petugas pajak dan semua pihak. Tapi kesempatan ini ya kesempatan harusnya diluruskan. Inilah adanya loophole yang sistemik dan tidak ditutup, itu masalahnya. Sedangkan kita semuanya selalu berbicara akibat, tidak pernah berbicara penyebabnya. Akibatnya kita ini. Sebetulnya yang kita kejar adalah penyebabnya. Penyebabnya nggak ada monitoring. Nah, mulailah monitoring ini digodok sejak tahun 2001.
yaitu melalui Undang-Undang 19 2001 yang isinya hanya 3, amandemen Undang-Undang Penghambat Pajak. Antara lain Undang-Undang 1098 tentang pokok-pokok perbankan dan Undang-Undang Lalu Lintas Devisa dan Transaksi Keuangannya supaya bisa diakses aparat pajak, dan satu lagi supaya nggak ada rahasia bagi aparat pajak untuk Undang-Undang 1098. Setelah itu nomor 2-nya adalah mengembangkan informasi secara sistem dan monitoring perpajakan yang terintegrasi dan online antar unit-unit terkait. Unit-unit terkait itu artinya pemerintah pusat, wajib pajak kita, pemerintah daerah, lembaga, pengusaha-pengusaha atau asosiasi-asosiasi, dan pihak-pihak lain yang terkait. Inilah yang harus kita sinergikan atau kita integrasikan dan online tahun 2001. Setelah ini selesai, bagus, sebelum dilaksanakan kita wajib untuk mengatakan yaitu dosa sebelum ini istilahnya harus ada amnesti, pengakuan dosa bersama sebelum dilaksanakan. Supaya apa? Supaya nanti keadaannya bagus. Nah, ayo sudah mengatakan dosa semuanya ya, selesai. Dan kami kirim waktu itu ke Afrika Selatan untuk belajar. Ini intinya. Afrika Selatan sudah melakukan Dan berhasil. Ya, makanya kita kirim dari pajak, saya kirim dari polisi, dari kejaksaan, dan ada 4 instansi kita kirim. Kalau kita boleh tahu ke Pak Hadi kok bisa menilai Afrika Selatan berhasil? Itu apa kaidahnya? Kaidahnya kita melihat begitu tertibnya setelah itu. Ya, karena dia punya big data dulu, baru amnesti. Ya, jadi ada kontrolnya. Kok anak kita dikasih kebebasan tanpa ada kontrol, kita yang susah nantinya. Tapi kalau kontrolnya dibuat, baru nanti pengampunan dosa bersama, pengakuan dosa bersama, itu lebih mudah untuk kontrolnya. Itu di situ. Nah, mulailah kita susun, terwujudlah pasal 35A. Inilah pasal yang paling menentukan, inilah pasal transparansi Indonesia. Inilah pasal CCTV pajak, ya pasal 35A ini. Undang-Undang 28 tahun 2007. Tepatnya tanggal 17 Juli 2007. Dan berlakunya tanggal 1 Januari 2008. Sayangnya ini nggak dilaksanakan sampai tahun 2011. Maka saya sebagai Ketua BPK meminta kepada Presiden untuk melaksanakan pasal 35 ini seluruh-seluruhnya. Dibuatlah PP-nya, peraturan pemerintahnya nomor 31 tahun 2012. Sayangnya dalam undang-undangnya dikatakan bla 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 diatur dengan PP. Kok diatur dengan PP? Maknanya dalam Undang-Undang 12 tahun 11 itu adalah tidak boleh disubdelegasikan. Ini disubdelegasikan ke peraturan Menteri Keuangan. Wah, ini sehingga sampai sekarang ini. Waktu Anda mendengar itu bagaimana, Pak? Ya, saya kaget karena saya udah pensiun dari BPK. Ya, saya cuma, waduh kok begini. 5 tahun dianggurin, Pak. Ini monitoringnya 5 tahun dianggurin sama Menteri pada waktu itu. Ya, sejak tanggal 1 2008 sampai akhir sampai Januari 2012 itu belum ada. Baru tahun 2012 bulan Februari baru ada. Berarti 5 tahun dianggurin. Itulah. Ini faktanya. Bunyinya sederhana, Pak. Semua pihak Indonesia, apa pihak Indonesia? Semua pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga, asosiasi, dan pihak-pihak lain yang terkait wajib memberikan data dan informasi perpajakannya ke Direktorat Jenderal Pajak. Wajib, Pak. Apabila Direktur Jenderal Pajak memandang data tersebut kurang, maka Direktur Jenderal Pajak berwenang meminta tambahan data lagi ke
pihak-pihak tadi. Jadi peran Direktur Jenderal Pajak ini besar sekali, Pak. Besar sekali. Memang kalau kita ingin membuat suatu transparansi, ya harus mempunyai kewenangan sebagaimana negara lain. Nah, pertanyaan saya, kenapa kok tidak ada Menteri Perpajakan? Kan mestinya tingkatnya kan minimal setara dengan kementerian lain yang. Coba kalau di bawah kementerian kan bisa dikendalikan oleh kementerian. Zaman Ibu Mega, tepatnya 15 Januari 2004, sudah diusulkan oleh Menpan pada waktu itu ke Presiden, tapi belum ditunda dulu. Tapi setelah Pak Jokowi mengusulkan melalui RUU Rancangan Undang-Undang tahun 2016, dimintakan supaya pajak berdiri sendiri dan sudah masuk ke DPR dan sudah pernah disidang, hanya sampai sekarang belum selesai. Bahwa itu Badan Penerimaan Negara. Itulah yang harusnya kenapa kalau nggak ada pemisahan antara penerimaan dan pengeluaran, ini yang akan terjadi nanti konflik of interest kan itu. Ini masalahnya, ya kan? Dan di mana-mana juga ARS maupun di semua juga Jepang pasti akan menjadi dan kalau hasil. Kalau di Amerika Serikat bagaimana, Pak? Amerika Serikat terpisah, Pak. Terpisah antara keuangan sama perpajakan ini. Jadi ada IRS-nya. Kenapa kok kita tidak terpisah? Nah, makanya kita bisa terpisah kalau ada undang-undang. Makanya kita lagi membuat undang-undang, tapi sampai sekarang rancangan undang-undang belum selesai. Pertanyaan saya, kenapa kok kita tidak terpisah? Kita tidak terpisah, sudah diusulkan dalam rancangan undang-undang, tapi ada dugaan, ada yang menghalang-halangin tidak setujunya ini. Yaitu, sedangkan hasil kajian secara akademik oleh AusAid, kementerian yang pajaknya belum terpisah, Kementerian Keuangan dianggap seperti kementerian tradisional. Hasil kajiannya. Ya. Jadi ini kami pun juga tahun 2003 itu kajian Badan Penerimaan Negara ini dikaji oleh seorang profesor dari Gama, Miftah Toha waktu itu. Jadi jelas semua rentatannya ada. Ya, sekarang tinggal political will daripada pimpinan negara kita kan gitu. Ini masalahnya. Kalau ininya semuanya udah tertib, udah ada, semua RUU-nya sudah ada. Pak Jokowi sendiri tanggal 22 April tahun 2014, sebelum beliau menjadi presiden, dia berjanji sebagai gubernur, kalau presiden saya akan jadikan pajak lembaga. Dia buktikan menjadi undang-undang, RUU, rancangan undang-undang. Tapi belum selesai, ya memang ada kendalanya, ada pihak tertentu yang tidak mau. Ya ini akibatnya sekarang ini. Korbannya tax ratio nggak naik, bank data kita belum punya yang lengkap, dan tidak melaksanakan bank data, itu pasal 35A seutuhnya. Ya PP 31 2012 maupun Peraturan Menteri Keuangan 228 tahun 17 itu semuanya diduga bertentangan dengan undang-undang di atasnya. Inilah penyebab utama. Sehingga bank data pajak sebagai monitoring terhadap pemberian fasilitas menghitung sendiri pada wajib pajak tidak bisa dikontrol. Jadi bisa disimpulkan sebetulnya satu di antara cara kita mengatasi atau solusi yaitu tadi independensi Badan Perpajakan ini. Itu independensi Badan Perpajakan. Yang kedua adalah meluruskan pasal 35A yang di dalamnya memang ada perintah secara tidak langsung harus pajak itu harus badan. Karena diatur dengan PP. Kok diatur dengan PP berarti hanya sampai PP aja. Siapa yang mengawasi PP ya harus setingkat menteri. Siapa menteri? Ya Dirjen Pajak harus naik menteri. Ini di undang-undang sudah ada. Tahun 2008 itu. Kok diatur dengan atau berdasarkan PP itu boleh disubdelegasikan. Kalau menurut Pak Hadi yang mengerti benar suasana internal pemerintah kita itu sebetulnya kalau mau bisa.
Pasti bisa, kan ini political will. Kan semua sudah SST-nya ada. Tidak perlu bikin peraturan undang-undang baru, hanya meluruskan. Meluruskan. Sebagaimana perintah pasal 9 Undang-Undang Dasar 45. Bahwa semua pelaksanaan undang harus selurus-lurusnya. Sebagaimana bunyi Undang-Undang 12 tahun 2011. Jadi pembentukan sebetulnya peraturan perundang-undangan. Sebetulnya ya politik kata mudah seperti membalik tangan begini kan. Insya Allah mudah sekali, Pak. Nah, kenapa tidak terjadi? Tentu jawaban Bapak karena ada pihak yang tidak menghendaki. Ya, ada pihak dugaan, ada pihak-pihak yang tidak menghendaki. Ya nggak apa-apa kan, kita nggak bilang siapa kan, ini kan ada yang memang, ada yang punya kepentingan kan. Ya. Karena jumlah pegawai pajak yang ada di Kementerian Keuangan itu jumlahnya 56%. Atau berapa? 53 atau 56, itu jumlah 46.000 pegawai pajak dari 70 sekian pegawai Departemen Keuangan. Kok nggak keliru seperti itu datanya, kurang lebihnya lah. Ya, jadi kalau ini berpisah, ya memang harus, Pak. Kok kita ingin yang namanya pemisahan fungsi antara penerimaan dan pengeluaran, nggak ada jalan. Ya kok gini seperti ini, banyaknya kesempatan yang diberikan oleh ya pembuat kebijakan. Pajak itu hanya melaksanakan kebijakan, Pak. Pembuat kebijakannya di Kementerian Keuangan. Jelas itu. Hanya melaksanakan kebijakan. Kok kebijakannya tidak sesuai apa kata undang-undang, what the law says, ya ini akibatnya. Sederhana. Ya, Bapak secara sangat gamblang itu sudah menjelaskan itu semua, dan sebetulnya juga solusinya juga sudah jelas. Ya, Pak. Sekarang kita kembali ke realita. Ya, Pak. Yang Bapak tadi kisahkan kan mengandung das sollen, yaitu kehendak dan cita-cita yang sebaiknya, seyogyanya, seharusnya dan lain-lainnya. Tapi ini udah undang-undang, Pak. Iya, makanya ya. Sudah undang-undang. Ya. Oke. Menurut Bapak sekarang kalau kita lihat suasana kenyataannya, ya, kenyataan yang terjadi pada ini, Bapak merasa kita ada harapan nggak untuk ini segera teratasi? 100% insya Allah bisa, Pak. Mudah-mudahan bisa. Apa yang nggak bisa? Undang-undang sudah ada. Ya. Niat daripada pemerintah kan juga untuk perbaikan. Nggak ada. Kan Bapak kan sudah menjelaskan kita undang-undangnya sudah ada. Ya. Sebetulnya kan tidak ada alasan lagi kan untuk tidak bisa. Tapi kan dengan permohonan maaf kenyataannya kan nggak bisa. Makanya tinggal meminta political will daripada pemerintah dan DPR untuk bersedia meluruskan ini sesuai apa kata undang-undang. Kita nggak minta lebih apa kata undang-undang. Iya, ya memang. Nah, menurut Bapak gejalanya political will ini ada nggak? Oh, saya yakin Pak ada, Pak. Ini kan sudah mungkin sebelumnya itu mungkin belum tahu atau tidak paham. Nah, mungkin sekarang bisa ada. Semua kan ingin perbaikan. Apa kan bisa aja pura-pura nggak tahu. Karena sekali lagi Pak, kepentingan pribadi kan, yang seperti Bapak pernah cerita ke saya, sebetulnya kalian itu kan sudah cukup kaya, tapi kan tidak semua orang merasa cukup kaya, Pak. Nanti dulu aku belum kaya, karena kan ukuran kaya itu kan sangat relatif dan sangat subjektif, Pak. Nah, kalau menurut Bapak, kelihatannya political will-nya kita ini ada nggak sebetulnya? Saya yakin ada, Pak. Yakin ada. Karena apa namanya, niat baik daripada pemerintah kita akan ingin supaya. Jadi ini tergantung pemerintah, nggih? Tergantung pemerintah. Ya, karena undang-undang sudah diberikan oleh DPR. Undang-undang sudah diberikan DPR. Jadi ibarat bola, sekarang bola ada di tangan, di kaki pemerintah. Tinggal. Ya, jadi sekarang betul-betul ya kita sekarang melihat kepada Menteri Keuangan, kita melihat ke Presiden. Betul nggak? Ya, kita melihat pada di mana ketentuan tersebut harus diluruskan. Kok peraturan Menteri Keuangan cukup di Menteri Keuangan yang kita luruskan. Iya. Ya kan? Iya, untuk kembali. Tapi kan artinya, atau sebetulnya bola sekarang di kaki Presiden. Di kaki pemerintah lah, Pak ya.
bagi pemerintah ya. Nanti kan mungkin juga apa namanya, ya saya nggak tahu ya zamannya zaman begini. Tapi yang penting ini bisa Pak, bisa diatasi, nggak ada masalah, nggak ada masalah Pak, nggak ada masalah. Apa tinggal melaksanakan kok, kita luruskan. Dan konstitusi juga meminta supaya peraturan pelaksanaan undang-undang harus sesuai dengan undang-undang di atasnya. Jadi sebetulnya kita bisa menganggap peristiwa penganiayaan anak muda oleh anak muda ini pada hakikatnya merupakan wake up call. Ya bisa Pak. Jadi semacam ya kayak blessing ya. Iya toh anunya. Jadi ini adalah wake up call bagi kita semua. Kamu ingat loh, ya ini ternyata ada sesuatu yang belum beres pada perpajakan ini. Dan menurut Bapak, ya sebetulnya masalahnya cuma itu ya. Saya itu aja Pak. Nggak, apa masalahnya yang lain? Nggak ada. Dan itu pernah kita lakukan dan berhasil. Walaupun belum ada payung hukumnya. Yaitu kita membuat namanya blueprint. Dan di blueprint itu kita katakan, hanya inilah yang mampu untuk ini. Karena sudah kita coba. Dan kita tahun 2004 akhir atau awal 2005, kita menyerahkan ke Presiden monitoring pelaporan pembayaran pajak yang saya taruh TV plasma di istana. Itu sama dengan di pajak tiap detiknya termasuknya uang, Presiden juga masuk. Ketahuan tahun 2005 awal tuh, Januari tanggal 15. Ada, tapi nggak tahu sekarang, saya nggak tahu. Kok dulu ada? Itu 18 tahun yang lalu, ada, udah saya pasang. Namanya monitoring pelaporan pembayaran pajak. Yang dipakai sekarang ini Pak, sistem informasi perpajakan, zaman kami itu Pak, 20 tahun yang lalu kami buat itu. Namanya SIDJP. Ya. Oh dulu? Iya, sistem informasi itu Direktorat tahun Pajak. 2004 itu. 2004 saya sudah bikin sistem informasi. Itu presidennya siapa? Bukan Gus Dur kayak? Bu Mega. Oh Bu Mega. Bu Mega. Jadi Bu Mega itu tahu. Tahu Pak. Dan terus kita waktu itu karena Desember awal akhir kita serahkan, tentu waktu diganti Pak SBY. Kan SBY juga tahu. Tahu Pak. Kami yang nyerahkan kok. Dan masuk online. Ada fotonya semua di online bahwa kami dari pajak menyerahkan TV plasma fingerprint waktu masih susah fingerprint untuk memonitor pelaporan pembayaran pajak secara online. Wah udah Pak, sudah. Iya jadi ya sudah Pak. Jadi kita ini ketinggalan itu telmi semua ya Bang. Ya. Makanya ini bisa nanti kita larikan, kan pajak tuh hasilnya outputnya tax ratio Pak. Perbandingan penerimaan pajak dengan PDB. Negara lain yang mempunyai kewenangan atau hak seperti pajak Indonesia, seperti Denmark maupun Amerika dan segala macam itu tinggi-tinggi tax rasionya. Nah kita waktu itu tahun 2005 ke bawah, apa 2006 ke bawah, itu masih belum punya payung hukum untuk dasar hukum untuk kekuatan ini ya, mengepush secara resmi. Hanya MOU kekuatan kita dulu dengan pihak-pihak terkait. Karena untuk tapi bikin itu tax rasio, ya. Kan kita harus punya data untuk membuat rasio itu Pak. Makanya kita kan belum punya datanya. Kita mulai dengan MOU, nanti minta satu persatu pemerintah, Pempus, Pemda kita deketin supaya mau menyerahkan data ke kita. Loh, kerjasama. Pemerintah sama Pemda itu belum menyerahkan loh. Enggak, artinya tidak mungkin kita akan maksakan Pak. Makanya kita tapi bikin. Kalau kenyataannya sebetulnya sudah menyerahkan belum? Ada sebagian yang sudah menyerahkan, ada kan. Ini kok wajib kan berarti jejak digitalnya ada Pak. Itu bedanya. Kok menyerahkan begitu aja kan jejak digital nggak ada Pak. Untuk supaya ada jejak digital diperlukan wajib. Wajib itu kita buatkan karena belum ada undang-undang. Zaman Ibu Mega Kepres 72 tahun 2004 diterbitkanlah untuk mewajibkan semua pihak yang ini supaya kita bisa link and match. Itu Pak. Jadi itu. Padahal setahu saya sebetulnya pajak kita ini kan relatif tidak terlalu tinggi kan Pak, tidak terlalu berat kan sebetulnya. Iya toh? Iya enggak Pak. Jadi sebetulnya kalau kita mau jujur ya kita nggak akan miskin karena bayar pajak kan. Enggak Pak. Ya, hanya sekarang ini sayangnya
Direktur Jenderal Pajak itu tidak bisa memonitor benarkah jumlah SPT yang dilaporkan, lengkapkah itemnya, nggak bisa. Jadi memang beda sekali. Kok APBN itu Pak menghadapi jumlah Pak, mudah di trace back. Tapi kok pajak setiap tambahan kemampuan ekonomis. Begitu Pak Jaya ngasih saya minum teh, tadi kue, itu berarti saya ada tambahan kemampuan ekonomis Pak. Karena perut saya kenyang sehingga saya nggak makan siang. Nah, ini berarti harus dihitung pajaknya itu Pak, tambahan kemampuan ekonomis. Dengan nama bentuk apapun. Kan nggak mungkin, jadi memang agak sulit betul tanpa ada link MS dari semua pihak. Tapi secara jejak digital. Ya kan? Nah, sekarang misalnya undang-undang mengatakan Pak, nilai berapapun saldo rekening akhir tahun yang ada di lembaga jasa keuangan dan lembaga jasa keuangannya wajib serahkan ke pajak. Tapi peraturan menterinya tahu-tahu ada batasan 1 miliar. Nah, itu yang bahaya. Itu yang berbahaya. Kami ini yang selalu kami kan ini berbahaya. Karena undang-undang mengatakan nggak ada batasannya, kenapa dibatasin? Batasan ini terjadi seperti kalau 500 juta ke atas tidak perlu harus tender. Di bawah 500, semua dibikin di bawah 500. Nah, ini namanya corruption based system. Ya. Kalau corruption non system seperti markup fiktif ya Pak. Jadi kita harus hati-hati nih. Jadi semuanya sesuaikan undang-undang. Kita dari dulu udah bicara sama semua pihak, apa kata undang-undang. Baik kami sebagai waktu itu masih di BPK, di pajak selalu what the law says. Saya cuma itu aja. Kok Anda lari dari itu pasti banyak kejadian. Karena undang-undang dipikirkan dengan matang oleh para pembuat undang-undang kan gitu Pak. Dan sudah disepakati. Sudah disepakati, ya kan? Jadi itu. Ya. Saya kira. Ya ini. Jadi sederhana Pak Jaya. Kerja sederhana, tetapi sebetulnya juga tidak sederhana. Karena ya sebetulnya dibutuhkan yang ketulusan, kejujuran, tadi kan kewajiban untuk jujur. Iya. Itu kan nggak sederhana Pak. Nah, makanya seperti ini banyak sekali. Jadi peraturan yang harus diluruskan misalnya ada suatu pasal di KUP Ketentuan Umum Perpajakan, bla bla bla, dapat diberikan penghapusan garing pengurangan atas denda bunga pajak bla bla bla. Itu Pak bunyinya Pak. Begitu turun ke PP, mungkin PP 80 tahun 2007, dapatnya hilang Pak. Diberikan penghapusan, pengurangannya hilang atas denda bunga. Begitu masuk ke peraturan Menteri Keuangan, habis lagi Pak. Diberikan penghapusan atas denda bunga dan pokok. Pajak pasti ngikutin itu. Apakah pajak salah? Tidak. Karena pembuat kebijakan sudah memberikan gitu. Ya kan? Dan itu jadi, bahayanya tafsir kayaknya. Bahayanya tidak mengikuti perintah apa kata undang-undang itu aja. Iya. Tapi undang-undang sendiri itu kan juga dibuat dari kata-kata dan kalimat. Ya. Dan kata-kata dan kalimat itu kan ya, bisa ditafsirkan kan. Tapi kok dapat dihilangkan bukan tafsir lagi Pak. Ya, dapat diberikan penghapusan garing pengurangan atas ya. Kok dapat itu diberikan? Jadi itu namanya sudah korupsi kalimat itu yang korupsi tafsir. Tapi maknanya hasilnya multiplier efeknya kan tinggi sekali Pak. Oh iya, kalau keluar angkanya wah ngeri Pak. Ngeri Pak. Waduh. Ya itu, jadi ya. Bapak itu dulu kok bisa milih kerja di bidang pajak toh Pak. Ini kan suatu udah nasib. Pekerjaan yang saya tuh masih ingat. Saya kan Nasrani Pak. Kalau saya baca Alkitab aja itu yang petugas pajak itu kan dimusuhin Pak, dianggap pokoknya najis lah. Sampai naik pohon toh. Iya. Malah yang diundang makan malam sama Tuhan Yesus, dia kan? Iya kan. Ya. Tapi yang lain marah Pak. Marah. Kok dia? Memang orang pajak itu banyak dimusuhi Pak. Memang udah takdirnya. Kalau Bapak kerja benar, nggak ada yang muji. Ya, tapi kalau salah sedikit, Bapak habis. Ya. Tapi kalau kita melaksanakan sesuai perintah undang-undang, insya Allah nggak apa-apa Pak. Ya, tapi bisa aja orang yang mau menyelakakan Bapak tidak patuh kepada undang-undang Pak. Ya, itu. Toh nanti akhirnya pasti yang patuh undang-undang insya Allah yang menang. Nanti ya tinggal
Ya Ada Tuhan ya, tidak ya. tidur gitu Ya. aja. Ya. Jadi kalau nanti ada salah, bukan soal anak buah salah, tapi kita harus lihat bagaimana kebijakan sebenarnya. Penyebabnya ini apa? Dan akibatnya terus. Kok akibatnya terus nggak selesai malah. Jadi ya penyelesaiannya susah, Pak. Kita menyelesaikan satu masalah, jangan materi nanti pokoknya apa ini ya, hukumnya. Tapi bisa juga kan Pak. Kan ini kan pajak ini kan melibatkan itu tadi banyak pihak kan, termasuk petugas pajak. Iya. Petugas pajak kan juga manusia Pak. Iya, betul. Bisa juga petugas pajak ini sengaja keliru menafsirkan itu untuk keuntungan dirinya sendiri. Ya, kalau keuntungan dirinya sendiri itu namanya kan single effect, Pak ya. Nah, tapi yang paling bahaya kan multiple effect. Nah, multiple effect itu yang susah bahaya. Dapatnya dihilangkan, berarti semua orang menikmati kan? Iya, Bedanya kayak gitu, Pak. Kalau orang pajang gini, namanya oknum, Pak ya, saya nggak bisa ngomong. Itu Ya. Tapi kok yang ini yang berbahaya, Pak. Ya, ini yang harus kita luruskan. Jadi kita, Oke Pak, kan kita kembali lagi ke realita yang terjadi hari ini. Ya kita tahu bahkan sahabat kita Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan itu Profesor Mahfud itu sudah bahkan masuk ke ranah pajak ini. Nah, menurut Bapak bagaimana ini? Ya, kalau sudah seperti ini, apakah beliau itu menganggap memang masalah ini sudah demikian parah sampai harus dibutuhkan, tadi kan kita bicara tentang political will, jadi ini tidak bisa lagi diserahkan kepada Departemen Keuangan, tetapi harus ditangani bersama. Menurut Bapak bagaimana? Ya, kita kembali kepada apa kata undang-undang. Apakah memungkinkan untuk dikerjasamakan untuk menangani ini? Kan gitu. Kalau nggak ada perintah undang-undang, nanti dimanapun juga akan kesulitan, melanggar. Berarti bertindak di luar kewenangan dia. Itu aja kita jaga. Kok undang-undang mengizinkan, ya nggak apa. Peraturan perundangan mengizinkan, ya nggak apa-apa. Tapi kita harus pelajari, benarkah ada? Kok ada ya nggak apa-apa. Ya, misalnya dalam Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang apa pelaksanaan pegawai pemerintahan itu boleh aja. Tapi kalau lihat dulu undang-undangnya, saya tentu tidak hafal semuanya, Pak. Tapi menurut saya harus kembali kepada undang-undang itu insya Allah bisa terselesaikan, Pak. Bapak kan sarjana hukum ya? Ya, teman kan masih sarjana hukumnya setelah tua, Pak. Setelah tua jadi ya. Dulunya akuntan. Akuntan, Pak. Oh, hukumnya belakangan. Belakangan. Sampai S3. Ya, tapi belakangan, Pak. Artinya tapi kan artinya ya Bapak tentunya mempelajari ini semua. Oh, saya mempelajarin, tapi kalau satu persatu pasalnya ya, apakah nggak mungkin. Hanya paling mudah kita tinggal nanti buka. Benarkah ada kewenangan? Kok ada nggak apa-apa. Kok nggak ada ya kita harus hati-hati. Karena bertindak sewenang-wenang. Kan itu hak asasi manusia semua, Pak. Itu aja. Tapi kita tidak berani mengatakan salah atau betul. Iya. Baik. Waduh, ya di satu sisi ya saya berterima kasih Pak atas perkenan Bapak memberi pencerahan. Tapi terus terang pencerahan Bapak itu juga mengandung unsur-unsur yang yang mengerikan terus terang ya. Ya mengerikan. Ada horornya itu ada Pak di situ ya. Karena tadi itu kita kan 2 kali tes amnesti, Pak. Kok 2 kali tesnya kan berarti udah ngakuin dosa 2 kali, masa kan berarti udah siap betul, sebetulnya udah pengisiannya pajak harusnya kan loh udah ngaku dosa 2 kali, kok 3 kali namanya habit, Pak, kebiasaan nanti. Iya kan? Enggak, Pak. 2 kali loh, Pak. Tahun 16 dan tahun 21 kan. Apakah itu wajar kalau dibandingkan dengan negara-negara lain yang pernah melakukan tax amnesty atau Afrika Selatan dah contohnya? Ya sekali ya, 2 kali Bapak. Tapi artinya semua pada umumnya melakukan amnesti kalau sudah ada
bank data yang kuat. Iya, Ya, padahal karena kita belum ada. Amnesti itu kita menghitungnya bukan soal penerimanya aja, Pak, tapi ada pokoknya. Iya, Ada pokoknya itu ada berapa yang diampunkan oleh pajak akibat amnesti. Kalau total harta yang diampunkan $3.000, apa 3.000 triliun atau 4.000, berarti resminya kali 30 atau 35% dari tarif. Kok kali 35% berarti 1.400 triliun. Itu pokoknya. Ya, kita dapat berapa? Mungkin dapat 200, ya dipotong 200. Berarti masih ada rugi 1.200. Masih ada yang belum dilaporkan, belum diampunkan itu. Nah, artinya memang diampunkan karena penurunannya kan akibat dari tarifnya, Pak. Dari 35 jadi 2% kan. Jadi selisihnya 33 kali Oh iya iya. ya 4.000 iya. kan gitu, Pak. Jadi itu aja. Dan menurut Anda sebetulnya kalau itu dijalankan itu menguntungkan ya sebetulnya. Oh iya, kalau basis data kita kuat sebelumnya, berarti bukan untuk membuat basis data, tapi basis data kita harus kuat dulu, baru mengadakan pengampunan. Tapi sehingga kenyataannya basis data kita nggak kuat. bukan nggak kuat, belum melaksanakan sebagaimana perintah undang-undang. Bapak ya. Iya. Anda sangat santun dalam Enggak, Pak, memang sesuai undang-undang nggak begitu, memang harus begitu karena tahun 2001 udah kami siapkan bahwa harus big data dulu, mengembangkan sistem informasi dan monitoring perpajakan yang terintegrasi dan online antar unit-unit terkait. Jadi jelas sekali ini. Jadi kalau kita pajak kita bagus, kita masuk G5. oh bisa, Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Bisa. Waduh. Bisa sekali. Pak, benar. Karena semua terpaksa jujur, Pak. Bagaimana membuat pihak-pihak, bukan kita kepatuhan tuh dengan tidak bisa diminta, Pak. Tapi harus terpaksa jujur. Seperti Bapak naik mobil antara Semanggi ke Kebayoran. Nah, sampai saat antara itu, kok Bapak nggak pakai safety belt, kok Bapak ngerokok, kok Bapak main telepon, kena foto kan? Ya Bapak pada jarak antara itu pasti Bapak terpaksa jujur tuh. Duduknya baik kan gitu. Ya kan? Nggak ngomong sama supir, supirnya juga patuh, telepon nggak diangkat walaupun bunyi kan gitu. Apa? Takut difoto. Jadi terpaksa jujur, Pak. Lama-lama kebiasaan, Pak. Habit kan gitu. Iya, iya. Saya alami itu di Jerman, Pak. Nah, ya kan? Iya, karena Saya yakin Bapak kan cerita Jerman, makanya saya tunggu sekarang cerita Jerman. karena kalau di Jerman itu saya itu melanggar lampu merah putih, merah putih itu lampu merah hijau itu nggak berani, Pak. Ya, ya. Karena ya sudah jujur itu sudah habit. Nah, ya habit. Ya, jadi saya pernah pulang dari suatu acara di luar kota, mau pulang rumah, lewat desa-desa begitu. Kemudian di desa kan ada lampu itu merah itu. Jam 2 malam, jam 2 pagi. Nggak ada orang, nggak ada polisi. Saya berhenti, Pak. Iya. Dan pasti online-nya kan tempat-tempat lainnya di balen, Pak. Iya, dan presiden. Iya. Pokoknya saya sendiri heran loh. Ngapain gua ini? Setelah Iya. sampai Banda Soekarno Hatta. Konyol kan ya. Nah, kalau di Indonesia, Pak, jam 2 siang ada polisi nggak? Ingak-inguk, Pak ya. Tidak. Jadi habit itu bisa dibentuk. Oh, bisa, Pak. Bisa sekali. Dan insya Allah mungkin hanya pajak yang bisa membentuk habit dari saya. Ya, Pak. Gila ya, saya baru tahu. Ya. Pajak itu mengawasi 16 undang-undang, Pak. 16 undang-undang, 1 konstitusi. 16, Pak, pajak tuh, Pak. Masih eselon 1, bukan kementerian. 16, pegawainya 46.000. Layakkah pajak? Harusnya tidak layak, harus layak menjadi badan tersendiri. Sebagaimana RUU yang telah ditandatangani oleh Bapak Jokowi tahun 2016. Iya, kalau dipikir tanah ada badannya, ya toh. Badan-badan itu hak asasi juga ada lembaganya juga ya. Tapi ya pajak memang ya sudah tiba saatnya ya. Ya. Bapak sekolah pertama kali SMA apa di mahasiswa tingkat 1 ke Jerman mau ke Amerika, pasti ada pemisahan fungsi, Pak. Fungsi penerimaan dan pengeluaran. Nggak mungkin nggak ada. Kantong kiri, kantong kanan kan. Ya iya, Pak. WC pun juga ada WC wanita, WC laki-laki. Nggak mungkin WC laki-laki semua. Gitu. Nah, wah bagus Pak. Wah, saya baru sadar hari ini bahwa pajak sebagai unsur peradaban yang hakiki.
Amin. Saya kira ya. Itu hal yang. Betul. Hanya pajak yang. Tapi yang menarik yaitu terpaksa jujur. Terpaksa jujur, Pak. Bagaimana membuat kita terpaksa jujur? Bukan kepatuhan sukarela. Kok kepatuhan sukarela kami takut, ya kan? Nah sekarang, mohon maaf ya, banyak orang sama ancaman, ya saya takut lah daripada kita bicara yang agama misalnya, tapi baiknya bicara yang lain aja Pak, jangan Pak. Nanti off record aja gitu Pak. Ya, udah. Ya, toh, aduh. Ya, kita sudah, hubungan saya dengan Pak Adi ini kan sudah demikian dekat sehingga tidak usah ngomong juga sudah ngerti lah. Ya, tapi aduh, saya hari ini baru sadar Pak, nanti akan saya dalami Pak. Siap Pak. Dan bahwa kami pajak siap ini nggak main-main Pak. Saya tadi ini terus terang kan saya benci pajak Pak. Mana iya, nggak ada orang senang bayar pajak Pak. Nggak ada Pak. Saya yakin itu Pak. Makanya orang pajak dikasih kuasa sama konstitusi Undang-Undang Dasar, sifatnya melanggar HAM. Orang pajak itu sifatnya melanggar HAM Pak. Iya, apa itu? Undang-Undang Dasar mengatakan sifat pajak memaksa. Nah itu kan HAM Pak. Loh, HAM itu Pak. Iya, iya kan? Iya. Siapa yang diberi hak memaksa? Hanya pajak, Pak. Kok bisa, Pak? Ya. Padahal kan Loh, pajak itu sebetulnya kan kalau dipikir kan jahat sekali, Pak. Wong saya cari uang sendiri. Kemudian mendadak saya dipaksa untuk membagi uang ini ke pemerintah. Yang saya nggak tahu uang saya itu kemana juga saya nggak tahu ya, tapi dipaksa. Ya kalau nggak mau nurut di hukum, kan itu sangat tidak senonoh kan Pak itu. Ya, dari satu segi itu, tapi segi lainnya pajak sudah dikatakan memang sifatnya memaksa. Daya itu Pak. Jadi ya sudah. Suka nggak suka, pasti nggak suka Pak. Bukan nggak suka dia terima ya. Iya, kenapa ya? Kita akan membuat suatu pemerintahan yang sejahtera dengan membagikan pada yang kurang mampu kan, banyak kesempatan yang kurang mampu untuk apa? Untuk kesejahteraan sebagaimana cita-cita Pancasila. Jadi Indonesia sejahtera itu sebetulnya ya kami nggak menurut. Insya Allah hanya pajak yang mampu mensejahterakan. Iya. Kalau nanti udah transparan Pak. Jadi SIN itu definisinya Pak, semua pihak di Indonesia, semua pihak Pak. Pempus, Pemda, lembaga dan pengusaha dan pihak lain wajib membuka dan menyambung sistemnya ke pajak, termasuk yang rahasia, termasuk yang financial maupun non financial. Itu SIN Pak. Nah sekarang setelah itu ada Pak, kita buat namanya analisa link and match. Nah, setelah buat analisa link, bentuklah yang namanya CCTV pajak. Kok CCTV pajak berarti timbullah transparansi. Kok transparansi apa? Terpaksa jujur. Udah terpaksa jujur, pasti yang namanya kredit macet makin sedikit, korupsi makin sedikit, bahasa sistem kan semuanya kan. Oh kredit macet itu asalnya bisa juga dari situ Pak? Apanya Pak? Kredit macet itu? Ya bisa. Loh sekarang sejak tahun 95 itu ada peraturan bank yang banyak orang mungkin belum paham, yang berlaku sampai tahun 2017. Ada peraturan bank yang isinya, bukan peraturan, keputusan Bank Indonesia yang isinya apabila bank kreditur menghendaki laporan keuangan dari calon debiturnya, maka laporan keuangan ini dimaksud adalah laporan keuangan yang ada tanda tangan pajaknya dan stempel pajaknya. Pasal berikutnya, bank kreditur tidak diperkenankan untuk memproses apabila tidak ada atau tidak sama. Itu jelas sekali ini. Ini baru dicabut sama PROJK tahun 2017. Ya. Dan itu sudah diperhitungkan bahwa kemampuan orang membayar kredit itu, melunasi itu ya, ada di dalam ada itu. Ini. Jadi analisa kreditnya harus dari laporan keuangan pajak. Iya. Bukan laporan ada dua, tidak wajib kok. Ya. Coba begitu bunyinya. Itu pasal 5, satu pasal 6 ya. Itu yang jelas KBI nomor 27 tahun 95. Itu. Dulu waktu Bapak mulai belajar akuntansi itu, ya. Apakah langsung perhatian Bapak langsung tertarik pada pajak? Kami masuk pajak setelah lulus SMA, Pak. Jadi
Setelah lulus SMA, kami masuk pajak, jadi akademi. Kenapa kok Bapak waktu itu? Masuk pajak. Iya. Padahal Kami- kan lulus SMA. Iya. Kan jadi dokter, jadi insinyur, jadi itu udah kok Ya. anu. Jadi ada cerita sedikit, Pak. Kami waktu itu tinggal di Kediri. SMA-nya di Kediri, Pak. Kediri, rupanya rumah bapak saya ada di dalam gang. Keluar dari gang, ada rumah dinas kepala pajak Kediri. Itu, Pak. Memang orangnya gagah dan ini, waduh, seneng sekali orang gagah, pinter, ya kan? Ya, naik mobil ada supirnya kan, gitu. Nah, kita menghayal, membayangkan, aku tak ingin lah jadi pegawai pajak dong, masa iya sih, pinginnya udah mati. Daftar ke Jakarta, diuji masuk UI ekonomi, hanya tahu-tahu 6 bulan kemudian pendaftaran akademi akuntan pajak kami masuk. Nah, di situ Pak Padahal Hugeng. Anda masuk UI tapi Anda milih masuk akademi pajak. Ya karena pajak nggak bayar, UI bayar, Pak. Hebat, hebat. Iya membayar, Pak. UI. Dan Nah itu sebetulnya melanggar undang-undang loh Pak. Hmm, Kan undang-undang kita kan pendidikan kan harus bebas biaya. ya, ya, Iya toh. belum kepikir waktu itu. Ya, Pokoknya, ya, udah. Tapi pokoknya Anda masuk akademi perpajakan. ya, waktu itu Menteri Iuran Negaranya Pak Hugeng. Ya, dan Bung Karno berpidato waktu itu. Kita sudah dengerin sama Pak Hugeng. Yaitu Perpu 2 tahun 65, tanggal 31 Desember 65. Yang isinya transparansi, meniadakan rahasia bagi aparat pajak itu, Pak. Iya. Itu Bung Karno. Iya, Bung Karno ngomong, Pak, meniadakan di pasal berapa ya? 12 apa ada. Bukan Bung Hatta tapi bukan Bung Karno meniadakan rahasia bagi aparat pajak. Jadi Bapak itu pernah berjumpa dengan Pak Hugeng. Oh ya, kena tapi kan sebagai mahasiswa Iya, dilantik iya, tapi ya. berjumpa kan? Ya, ya. Beliau rektornya. Enggak, mereka kan menterinya, Pak, ya, tapi rektornya ada lagi kan. Dia Oh kan, iya, beliau menterinya ya. menterinya. Menteri apa? Menteri Iuran Keuangan. negara. Iuran negara. Iuran negara, Pak. Oh, dulu istilahnya iuran Iya, negara. iya. Ya pajak kan itu. Iya, loh, saya nggak ngomong itu pajak kan betul apa ya. Nanti kalau kami ngomong badan penerimaan nanti banyak yang apa kurang seneng kenapa badan. Ya memang harus gitu kalau ingin Indonesia sejahtera. Harus pelurusan peraturan dan pajak harus tingkat badan. Kalau tidak ingin ya nggak apa-apa seperti ini. Iya, waktu itu Iya. kan dengan Pak Hugeng ya. Sudah Iya. menteri kan? Iya, iya. Gila, Bayangkan ya. aja Pak Jaya. Tahun 2004 tax ratio kita tuh 12,4. Oke. Ya. 10 tahun kemudian itu Bu Mega menyerahkan ke Pak SBY tahun 2004. Tahun 2014 SBY menyerahkan ke Bapak Jokowi 10,83%. Turun kan? Rencana tahun 24 menurut gambaran dari Menteri Keuangan tahun 24 nanti Presiden menyerahkan pada next Presiden 9,53. Loh, Ya itu prediksinya. Ya itu prediksinya. sudah rencana. Ada prediksinya. hah, Iya. lu kok rencana kok malah turun? Ya enggak, ya namanya faktanya seperti itu, Pak. Kita ini bicara faktanya aja. Ya, Ya, gila ya. ya. Ah, Bapak lihat, kalau 12,4 dikurangin 9,53 itu beda 3%, Pak. Kalau 3% dikalikan dengan PDB 20.600 triliun, Pak. Sedangkan tahun 2007 kita udah punya payung hukum umbrella-nya kan. Harusnya naiknya tiap tahunnya itu bukan 0,3, bisa 0,5, Pak. Paling enggak 0,5 paling kecil tuh Duh, naiknya. Ya, mestinya dengan amnesti dan anu kan naik toh Bapak. Ya, faktanya seperti itu, Pak. Dah, tuh. Ya, Aduh. jadi itu. Jadi ya kita bicaranya fakta aja. Saya nggak berani lari dari fakta. Iya, ya oke. Nah, sekarang saya mau bicara fakta, Pak. Ya, Ini kan fakta kan Prof. Mahfud kan mengungkit ya. ada satu jumlah yang ya menurut saya cukup mengerikan ya, 300 triliun. Katanya loh ya, anunya Ya, itu ya, ada ya. transfer, apa transaksi. Apa itu, Pak? Fakta loh nih. Oh iya,
Tapi kami memang cuma tahu angkanya aja, kami nggak tahu apakah ada debit kreditnya, saya nggak tahu Pak ya, penjumlahannya apa. Soalnya di Tapi mana transfer Pak, transfer itu. ya, cuman kok saya nggak tahu apa transfer ya. Berarti jumlah transfer yang datang ya. Ya, kami nggak bisa membayangkan Pak, karena kok istilah pergerakan dana itu debit kredit di jumlah Pak, di satu rekening itu namanya pergerakan dana. Tapi kalau yang begini saya nggak tahu, karena itu mesti melihat faktanya Pak. Ini kan katanya Pak Mahfud ada 300 triliun, tapi itu kan kita nggak tahu Pak. Kami nggak tahu, kami bisa memproses penelitian ini kalau fakta di depan kita dan kita tahu prosesnya bagaimana Ya, bisa. kalau Anda punya data Ya, lengkap, baru bisa Pak. Kalau ini punya nggak, big datanya kan. ya, ada. Sehingga kita bisa mencocokkan Pak. Kalau ini lebih baik no comment No Pak. comment Pak. Karena terlalu jauh kami nggak tahu benar. Iya, Baca surat kabar aja. Ya. Aduh Pak, Apa ya udahlah kan Ya. sekarang begini Pak, waktu yang membatasi kita. Nah, apa yang menurut Bapak perlu kita ketahui tetapi belum kami tanyakan, karena kami kan waktu dan juga wawasan kami kan dangkal sekali, kami kan tidak ngerti apa yang terjadi. Tapi menurut Bapak perlu kita ketahui dan perlu ditegaskan agar kita bisa, tema hari ini kan mencegah kecurangan dalam bidang perpajakan ini. Silakan. Ya, baik. Perpajakan ini bisa mencegah korupsi, sangat bisa. Sangat bisa. Bayangkan saja, semua pihak di Indonesia wajib membuka dan menyambung sistemnya ke pajak. Baik yang rahasia, apalagi yang non-rahasia. Baik yang finansial, apalagi non-finansial. Kok semua datang masuk begitu? Terus kita analisa link and match, terdapat yang namanya transparansi. Tinggal Bapak butuh apa? Kan operator ini aja Pak. Kok itu ya. Jadi tegak korupsi tercapai Pak, tercapai sekali. Dan itu pernah kita laksanakan dan kita bisa buktikan. Jadi KPK sudah nggak perlu lagi ya, karena sudah nggak ada korupsi. Semuanya masih perlu Pak ya, hanya kita menunjukkan bahwa pajak bisa membantu mencegah korupsi. Preventif dan ya, preventif. Itu promotif. Iya. Kalau sekarang kita kan cuma reaktif. Iya, enggak, kita sekarang ini pajak hanya preventifnya bisa. Ya. Bisa Pak, pencegahannya bisa. Itu kan yang penting pencegahannya Pak. Supaya kita tahu. Jadi nggak usah dapat laporan dari masyarakat, pemerintah harusnya bisa memonitor. Seperti kita serahkan monitoring pelaporan perpajakan, pembayaran pajak ke Presiden tahun awal 2005. 18 tahun yang lalu kami serahkan. Sehingga pemerintah bisa memonitor berapa uangku cek, berapa masuk, enak. Tinggal Bapak bikin formula untuk operatornya kan itu aja. Tapi kok datanya udah lengkap, tinggal ada analisa link and match udah motor kita. Dan udah kita buktikan tahun 2004-2005 di pajak. Nah, Bapak berhasil, terus terang tadi saya pesimis sudah ya. Suasananya kan pesimis Pak. Jangan Pak. Tapi karena kalimat Bapak yang terakhir ini, ternyata pajak ini bisa membantu mencegah kecurangan pajak. Kecurangan korupsi Pak, bukan pajak aja, bisa bantu yang lain. Oh ya, korupsi bahkan ya. Karena uang legal, uang tidak legal, ya, itu karena semua yang dikorupsi kan uang ya Pak ya. Betul, legal dan tidak legal. Kita tidak bicara korupsi waktu kan ya. Ini semuanya adalah wajib pajak Pak, masuk uang pajak, ya, masuk, bisa Pak, bisa sekali. Dan itu menurut Bapak terjadi di Afrika Selatan? Afrika Selatan pada waktu bisa membuat itu sehingga amnestinya berhasil. Ya kan? Rasio mereka berapa Pak? Sekarang enggak, saya lupa kok sekarang ke Afrika Selatan. Tapi lebih tinggi dari kita? Oh ya, kita ini tes rasio terendah se-ASEAN. Terendah se-ASEAN Pak. Ini lebih rendah dari Laos? Iya, menurut Menteri Keuangan. Iya, ada ininya kok online-nya. Saya cuma baca itu. Terendah se-ASEAN. Lebih rendah dari Kamboja, lebih rendah dari Laos. Ya,
Ya itu Dari Filipina. ASEAN, negara ASEAN Lah mana iya, itu Pak Filipina. Terentang. Padahal kan Filipina terkenal Ya. negara korup. Ya. Tapi faktanya kita dan juga se G20 apa? Dia paling rendah kita juga. Tapi ya itu faktanya gitu. Tapi kok detailnya saya nggak hafal, hanya yang saya lihat Amerika tuh tax ratio 35. Kalau Amerika 35. Oke. Kalau Denmark 46. Ya. Denmark Pak ya. Oh, Denmark. Ya, kalau Cina 28. Berapa? 28%. Oke, ya, tapi ya, artinya Cina 28 berapa 2 miliar penduduknya kan. Ya, makanya dia mampu itu. Makanya sekarang ini udah zamannya data. Bagaimana meyakinin bahwa data itu akurat betul. Kan itu Pak. Nah, akurat betul tentu harus dilihat jejak digitalnya. Itu yang supaya tidak ada orang memegang apa-apa semuanya. Semua jalan baik. Dan harus ada big datanya kan. Ya, harus big data. Kalau enggak punya pegangan kita ya. kan. Itu sudah kita bayangkan tahun 2021 yang Undang-Undang 19 2001 Pak. Bapak itu sudah berulang kali kita untuk agar kita tuh mudeng gitu ya. Supaya enggak mudeng. Karena mungkin enggak mau mudeng gitu ya anunya itu ya ada istilah ya makanya dulu kan ada istilah memang penjajah kita itu menghendaki kita itu tetap bodoh. Kalau kita bodoh itu lebih gampang dikuasai Pak. Nah kelihatannya ini kebablasan Pak. Dibodoh-bodohin Pak. Iya ini kelihatannya kebablasan. Jadi kita tetap membodohi diri kita sendiri. Ya. Tapi keren loh Pak, itu pajak itu ternyata bisa punya potensi membentuk peradaban ya. Pak, bedanya pajak dengan upeti zaman dulu. Kerjaan-kerjaan itu gimana? Ya sebetulnya pajak mungkin prosesnya dari upeti itu Pak, terus dirubah namanya di pajak supaya supaya agak menyebar semuanya. Tapi namanya pemungutan dengan paksa ya pasti sama sebetulnya. Sama aja. Jadi sebetulnya apa yang dilakukan penjajah sama kita dulu ya itu gitu. Nggak jauh Pak. Nggak jauh. Ya itu ya pemungutan paksa itu dan Bapak ngaku itu pelanggaran hak asasi memang betul, cuman undang-undang harus begitu, kok nggak ada orang mau bayar pajak Pak. Iya, makanya sifatnya harus begitu, memang sifatnya. Kan mau sukarela kalau kamu silahkan mau bayar pajak atau kamu tidak bayar pajak, lah ya tidak bayar apa-apa. Takutnya sekarang ini hanya dihimbau dan diancam Pak, itu kan nggak boleh. Ini yang kalau ada pimpinan negara yang menghimbau dan kadang suka mengancam, saya bilang jangan. Kita harus membuat monitoring yang kuat supaya. Tapi kan ya sama aja Pak. Bapak tidak menghimbau kita, tetapi kita diancam hukuman lah ya kan? Oh bukan diancam, kita membuat monitoring yang kuat. Kok Bapak salah tentu dikasih peringatan dulu. Kan, peringatan, kok peringatan enggak? Apa Bapak boleh buat? Bapak memperhalus saja. Ya tapi tidak apa-apa Pak. Memang kita seperti terpaksa juga. Kita kan terpaksa bernapas Pak. Iya. Kalau mau hidup. Iya kan? Akhirnya terpaksa kan. Ya udah. Semuanya terpaksa kan. Itu nggak terpaksa jujur kan boleh Pak. Loh, Bapak ke Singapura mau ngerokok, sisa rokok masukin saku dulu, cari tempat sampah. Lalu baru itu buang tempat sampah. Kan kenapa jangan patuh? Jarak 1 jam, Bapak lain lagi. Udah berubah. Iya, pulang Indonesia lagi. Baik, Pak Dr. Hadi Purnomo, untuk kesekian kali kami berterima kasih atas upaya Anda mencerahkan kita semua ini. Yang saya tahu tidak mudah Pak, karena secara naluri kita ini ada perlawanan semua. Pasti Pak, ya merasa, wow orang duit-duitku kok kamu paksa untuk pasti Pak itu Pak. Ya oke. Tapi ya itu Pak, pengertian dari Bapak bahwa memang perlawanan itu kodrati ada. Itu saya sangat hormati. Ya, nah kita sebaliknya harus juga menghormati pihak Bapak pemungut pajak ini bahwa
memang Anda semua kan menunaikan tugas. Ya, Anda bukannya benci sama saya, tapi karena memang tugas Anda ya, memang memungut pajak dari kami. ya. Bukannya Anda mau bikin kita miskin, bukan, tapi karena memang itu adalah tugas Anda. Memang kalau tidak begitu, ya peradaban ini nggak jalan, Pak. Ya, toh. Kita masing-masing harus saling mengerti dan saling menghormati. Terima kasih, dan mari kita beri tepuk tangan kepada Pak Hadi Purnomo. Nah, saya nggak tahu sudah berapa ini. Enggak Nanti apa-apa, Pak. saya tambah lagi ya, Pak. Monggo, Pak. Tapi monggo, Pak. jangan tidak akan dibebani PPN karena ini tidak membuat Anda makin kaya, malah Anda ruangan Anda makin penuh. Ya, Senang, Pak. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Hadi Purnomo. Terima kasih, Pak. Terima kasih.